dianggap sia-sia. Berarti penting nggak? Baik, penyampaian materi cukup ya. Jadi intinya malam ini kita membahas tentang hadas. Hadas ada dua. Satu hadasul asghar, artinya hadas kecil. Dua hadasul akbar, artinya hadas besar. Hadas kecil adalah ma'aujabal wudu, perkara yang mewajibkan wudu. Hadas besar adalah ma'aujabal ghusla, perkara yang mewajibkan mandi. Dengan berwudu hadas kecil hilang. Dengan hilangnya hadas kecil kita boleh dengan mandi junub hadas besar dengan hilangnya hadas besar kita boleh melakukan beberapa perkara, diantaranya sholat, terus apalagi tadi tawaf, terus menyentuh mushaf, terus membawa mushaf, terus membaca Quran, terus duduk di dalam masjid dan seterusnya. Demikian talim kita, penyampaian materi cukup. Selanjutnya dibuka kurang lebih setengah jam lah, 30 menit untuk forum tanya jawab. Silahkan, monggo yang mau bertanya silahkan. Ya. Kalau air mani hadas apa najis? Air mani? Ya, hadas apa najis? Hadas apa najis ya? Tadi sebenarnya kalau kita jeli, cermat dan cerdas, cercer pokoknya, cercer lain mancer, cerdas dan cermat. Sebenarnya air mani itu bukan hadas, bukan najis. Air mani itu adalah ma'ut tohur, air yang suci. Tadi kalau terangkan, air yang keluar dari alat kelamin laki-laki ada satu air kencing, hukumnya dua air mani, hukumnya tiga air wadi, air yang keluar sebelum keluarnya air mani, air pelicin itu najis. Yang keempat, air yang keluar setelah keluarnya air mani, namanya air maji, itu najis. Jadi air mani itu bukan hadas, air mani itu bukan najis, tapi dengan menyebabkan seseorang keluar air mani itu bisa menyebabkan orang tersebut punya hadas besar. Jadi bisa dikategorikan air mani itu bisa masuk kategori hadir. Ada hadas, ada hadis. Ya. Tapi yang jelas air mani itu air yang suci. Namun kalau air tersebut keluar menyebabkan kita punya hadas besar. Terlepas dari apakah keluarnya disengaja atau tidak disengaja, seperti mimpi papa antenan, mimpi kiih duaan. Asa bener kita jadi panganten. Oh, asa bener banget. Ini bahagia. Begitu udang tadi. Bodas gitu. Yang buat dibotale. Nah, berarti cai mani. Berarti kita punya hadas besar. Mungkin di antara kalian pernah ngalami seperti itulah. Kadang-kadang kalian mimpinya sama saudaranya sendiri. Ya, lain kayak mana mimpi Yang lain silakan. Yuk. Tata cara mandi duduk dan selainnya. Oh iya. Ya, tadi mau disampaikan lupa untuk ditanyakan. Selainnya. Tata cara atau kaifiat mandi janabah atau mandi junub, yakni mandi untuk menghilangkan hadas yang ada pada badan kita. Pertama, kalau memang situasi kondisi memungkinkan, ya, kalau kita mandinya di tempat yang tertutup seperti di kamar mandi, bukan di tempat yang terbuka seperti di bakujah, di wahangan. Nah, kalau memang kita mandinya di kamar mandi yang tertutup, tidak ada siapa-siapa, ya kita disunahkan badan kita ketika melakukan mandi junub posisi menghadap kiblat. Bahkan disunahkan kita sebelum mandi junub wudu dulu, itu sunnah. Itu kalau memungkinkan. Itu hanya sunnah saja, gak wajib. Yang kedua, sebelum kita niat, kita disunahkan pertama
membaca isti'adzah atau ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian disunahkan membaca 2 kalimat syahadat. Dalam keadaan punya hadas besar membaca 2 kalimat syahadat boleh, karena 2 kalimat syahadat bukan ayat Quran. Yang nggak boleh itu dalam keadaan punya hadas besar kita baca ayat Quran, itu nggak boleh. 2 kalimat syahadat bukan ayat Quran. Nah, disunahkan membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengantisipasi kalau kita pernah mengucapkan ucapan yang menjurus kepada kemurtadan. Kalau kita pernah melakukan sesuatu yang sesuatu tersebut sebenarnya menjerumuskan kita kepada kemurtadan, maka untuk mengantisipasi ke arah sana kita baca 2 kalimat syahadat dulu. Karena enggak sok kita mandi junub kalau kitanya dalam keadaan murtad. Kita kan nggak tahu. Kadang-kadang bercanda dengan teman anjing sia. Nah, kita harus hati-hati. Udah tahu itu manusia dibilang anjing kan ada semua lagi. Manusia mulia, harus hati-hati. Kadang-kadang kafir sia. Udah tahu itu orang suka sholat disebut kafir. Maka kita yang murtad dan kafir. Nah, kadang-kadang dalam suasana bencana kita nggak sadar karena kita nggak tahu ilmunya. Padahal itu menjurus kepada kemurtadan. Makanya untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, maka sebelum mandi junub kita membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian membaca sholawat. Sholawatnya nggak usah panjang-panjang, nggak usah dinyanyiin, nggak usah. Ya Nabi, salam. Sholawatnya cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, setelah itu kalau umpama mandinya pakai shower ya, atau pakai keran diputar ke kiri, atau pakai bekas wadah cat ukuran 5 kilo tapi dibolong, kita masukin air, kita tutup dulu lubangnya, kita masukin air dari masak pakai gayung. Nah, kita posisi jongkok. Begitu air mengalir atau air mengalir dari tempat tersebut atau dari keran tersebut atau dari shower tersebut, langsung kita tadahin begini. Tadahin. Langsung begitu air udah ada di kedua telapak kita, langsung tempelkan ke muka. Nah, begitu air kedua telapak kita yang ada airnya begitu nempel ke muka, langsung kita niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla liqafil hadasil akbari anjamil badani fardolillahi ta'ala. Tapi di hati jangan kos. Lisan kita mengucapkan nawaitul husla liqafil hadasil akbari anjamil badani fardolillahi. Hati kita ngomong aku niat mandi junub untuk menghilangkan hadas besar wajib kena Allah Ta'ala. Nah, udah tuh niat, perhatikan. Nah, disunahkan Rasulullah, kalau kita cinta sama Rasul, ikuti sunnah Rasul. Karena orang yang mengikuti sunnah Rasul itu dapat pahala 100 orang yang mati syahid. Nah, kalau kita cinta Rasul, ingin mengikuti mandinya Rasulullah kalau mau mandi mendahulukan takdimul yumna salasan, summa yusra salasan. Rasulullah mendahulukan menyiram badan bagian kanan 3 kali, baru badan bagian kiri 3 kali, baru dari atas ke bawah. Kan basah semua. Selanjutnya kita pakai sampo, pakai sabun, gosok gigi dan sebagainya. Itu ya. Itu tata cara mandi junub yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu. Kemudian dalam hal mandi junub, selain kita diwajibkan niat tadi, yang kedua takminul badan bil ma, yang kemarin sudah disampaikan jawaban atas pertanyaan saudara Pindi ya kemarin ya, yang kemarin nanyakan mandi junub kehujan santai gitu kan. Baik. Nah, yang kedua wajib takminul badan bil ma.
Jadi menyempurnakan badan kita dengan air, artinya walatra atau lantis atau basah kuyup, seluruh badan harus terkena air. Jangan sampai ada sehelai rambut pun yang tidak terkena air. Makanya jangan dipikok pakai warna hitam, karena pikok cat rambut warna hitam itu tebal, bisa menutup cat rambut. Nah, orang yang dipikok pakai pikok warna hitam yang tebal dan bisa menutup cat rambutnya, air rambutnya, maka kalau dia mandi junub gak sah mandi junubnya, karena itu rambutnya enggak terkena air karena terhalang oleh pikok yang tebal. Kalau di badan kita ada kitek, ada tipek, ada aspal, ada lilin, itu dibersihkan dulu. Ya empek atau ada cat, ya itu dibersihkan dulu. Sebab hal-hal seperti itu, bisa menghalangi tembusnya datangnya air pada kulit, menghalangi gasa. Nah, harus basah, termasuk 5 lubang yang ada dalam tubuh kita harus terkena air sepanjang itu lubang masih bisa dilihat dengan kasat mata. Pertama lubang rongga mulut. Kalau kita mangap kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, itu dikubur-kubur. Tapi pakai air yang tohir, air yang suci dan mensucikan. Lalu kita gosok gigi. Kemudian lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut dan lubang kubur. Nah, insya Allah kalau 2 perkara ini kita lakukan dalam mandi junub, insya Allah mandi junubnya sah. Jelas ya? Yang lain silakan. Nyambung ke dia mandi tadi kan. Siapa ya? Misal tergaduh luka, perban, borokan untuk menangani aja itu mas. Ada wudhu di bagian mana kan? Mandi baru. Iya, dalam keadaan sakit, misal pada bagian tubuhnya terdapat luka dan lukanya sudah diperban. Nah, untuk mengantisipasi kalau di hari-hari berikutnya kita akan mempunyai hadas besar, maka sebelum kita diperban, kita berwudu dulu. Misalnya kita ini kena goresan pisau berdarah. Nah, sebelum handiplas atau tensoplast dipasang di bagian luka, kita wudu dulu. Kemudian usahakan darahnya dilap dulu, jangan sampai keluar dulu, atau pakai betadin dulu, baru ditempelkan handiplas. Nanti manakala kita berwudu itu handiplas nggak usah dibuka lagi, nggak aja wudu, karena kita waktu masang handiplas dalam keadaan udah punya wudu. Nah, sekarang hadas besar masalahnya ya, hadas besar. Nah, kalau hadas besar itu kan dalam keadaan darurat ya. Ya usahakan kalau memang memungkinkan, alangkah baiknya itu perbannya dibuka dulu sebelum kita melakukan mandi junub. Nanti setelah mandi junub kita diperban lagi kalau memang memungkinkan, artinya tidak mengeluarkan darah. Kecuali kalau darah nggak berhenti keluar, ya udah mandi junub dalam keadaan masih diperban, cukup diusap gitu ya, karena itu masuk kategori darurat. Kaidah usul fikih mengatakan ad-daruratu tubitul mahdurat. Perkara darurat itu bisa membolehkan perkara yang asalnya tidak boleh menjadi boleh. Tapi kalau nggak darurat nggak boleh ya. Kalau memang mungkin buka dulu perbannya supaya mandi junubnya sah. Itu kalau memang memungkinkan, artinya tidak keluar darah. Alangkah baiknya seperti itu ya. Kemudian yang lain, kan lagi sholat. Terus ya sebenarnya semangat lagi sholat. Ada kata turun di sejadah kita. Tapi sengaja nggak naik itu salah apa?
lagi sholat, ada cacak, ada tai cak di sajadah terus sejadah. Hmm. Itu sengaja nggak main. sengaja nggak dikenain. Iya. Ya janganlah, jangan dikenain. Jadi Kalau dikenain, sholatnya sah apa enggak? Kan Ya. itu tadi saudara. jadi kalau umpama di sajadah ya ada tai cecak ya, itu sepanjang tai cecak tidak nempel atau sepanjang anggota badan kita tidak menyentuh tai cecak tersebut, sholatnya sah. Kecuali kalau umpama tai cecak pas di tempat sujud bagian hidung, begitu kita sujud langsung nempel ke hidung. Oh wangi. Nah baru hati dia. Nah baru sholatnya enggak sah karena najis tai cecak nempel di hidung. Caranya ya kita geser dikit gini, nggak boleh kita, jangankan tai cecak, kita umpama lagi sholat nih, umpama tiba-tiba ada kodok nyamperin, diam saja di situ, kita ngomong udah amat ini, set deh, mah iya, makanya kurang arek sujud dia, jadi mangkat deh, biar aku kudu dikit gus, batal tuh sholat. Udah nggak usah ngomong apa, udah kita sujud di sini. Kenapa? Wah, boleh kita geser dengan syarat ya kita usahakan jangan sampai melakukan gerakan besar 3 kali berturut-turut. Kalau melakukan gerakan besar 3 kali berturut-turut batal sholatnya. Nih makanya 1 kali gerakan berhenti dulu, ada jeda. Kalau setiap gerakan selalu diselingi dengan jeda berhenti sebentar, maka tidak ada gerakan kedua dan ketiga, tetap satu contoh. Berapa tuh? Tetap satu. Karena berhenti dulu. Kecuali begini, tok, baru. Masih berdiri. Cek malaikat kabur. Nah, jadi gerakan dalam sholat itu terbagi 2. Ya ada taharokatul asghar, ada gerakan kecil, ada taharokatul akbar, ada gerakan besar. Hukum gerakan kecil itu sebanyak apapun, jangankan 3 berturut-turut, 100 berturut-turut, bahkan nggak berhenti berturut-turut, itu nggak batal sholatnya. Contoh kalian lagi sholat subuh, ya. Kemudian yang di dalam kolor kalian bangun. Siapa itu? Abdul Ghaffar bangun. Dia kalau udah bangun kan nggak mau berhenti bergerak terus. Batal tak sholat? Enggak. Dan tahiyat asyhadu an la ilaha illallah. Ilu tahiyat. Nah itu nggak batal karena itu gerakan kan. Makanya ada orang-orang yang pahamnya wali kalau tahiyat dia begini. Tujuannya cina nyingsiunan setan. Masa setan sih begini? Untung kia coba lamun kia. Tapi malaikat eraun. Ih, jorok kira. Untung lagi kia, untuk dibalik kia. Nah, ujubillah min. Nah, gerakan kecil sebanyak apapun walaupun berturut-turut tidak membatalkan sholat. Tapi hukum gerakan besar itu kalau dilakukan 3 kali salasa mutawaliyatin 3 kali berturut-turut itu bisa membatalkan sholat. Makanya ketika kita mau geser atau misalnya mau menggantikan posisi imam yang ini imam nih, terus imamnya keluar, berarti dia maka harus ada yang menggantikan posisi siapa yang berhak menggantikan posisi imam? Orang yang di belakang imam tapi bagian kanannya begini maju ke depan, caranya begitu, caranya tetap berhenti dulu, tetap satu karena berhenti dulu, tetap tadi imam posisi itu kan udah tetap
Udah teruskan pekerjaan imam. Gitu. Kalau kita mau mengganti posisi imam yang batal, makanya di masjid itu harus di pemimbaran harus ada pintu darurat untuk mengantisipasi kalau imamnya batal. Jadi lewat pintu darurat, katakan imam ada gua di dinya kieu gara-gara kita sholat. Begitu lila deh, set deh. Aing lagi sih kedua dia. Nah, gitu ya. Jadi gerakan besar itu kalau dilakukan 3 kali berturut-turut itu bisa membatalkan sholat. Tapi kalau diseling dengan jeda atau dengan berhenti sebentar, ukuran lamanya berhenti 1 tanafus, kira-kira ukuran 1 kali pengambilan napas. Gerak, itu nggak batal. Jadi nggak ada hitungan kedua, ketiga, keempat, karena diseling dengan jeda. Paham? Yang lain silakan. Boleh Kang. Tadi masuk ke lanjutan pembahasan yang tadi, kan harus ada pengganti imamnya yang di belakang. Iya. Nah, begitu menggantikan, yang menggantikan harus mengulang lagi bacaan dari Al-Fatihah apa melanjutkan gitu? Melanjutkan. Jadi intinya lanjutkan pekerjaan imam. Enggak usah dimulai dari awal lagi. Kalau umpama imam posisi lagi baca Fatihah, baru sampai ayat 5, kemudian dia kentut, maka imam batal, enggak boleh melanjutkan sholatnya. Maka dia harus keluar, minggir. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiba-tiba si imam kentutnya kecil, usai itu kentut kan kecil. Nah, maka si imam batal, nggak boleh melanjutkan. Ya, sebenarnya itu si imam dari awal juga, dari ayat pertama sebenarnya sudah pengen kan dia berusaha untuk menahan jangan sampai keluar, karena wajib ketika rasa ingin kentut tiba-tiba datang di pertengahan sholat yang sedang kita lakukan, itu wajib ditahan sampai ada sesuatu yang tidak tertahankan tiba-tiba terasa keluar, baru Jadi kalau secara sengaja kita membatalkan sholat nggak boleh. Kalau secara sengaja membatalkan nggak boleh, karena kita udah takbiratul ihram, nggak boleh dibatalkan sholat. Tahan kata Nabi sampai nggak tertahankan, akhirnya keluar juga tuh, ya kan? Nah, batal imam. Maka yang posisi di belakang bagian kali imam maju. Caranya seperti tadi ya, maju. Lanjutkan ayat berapa? 6. Ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak usah dari awal lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah lanjutkan. Itu kalau imam batalnya di posisi sedang baca surat, baik Fatihah maupun surat setelah Fatihah. Lalu bagaimana kalau si imam batalnya posisi sedang sujud pertama di rakaat pertama? Ayo. Nah, memang ini harus dipraktikkan ya. Ini contoh, si imam sedang melakukan sujud pertama nih di rakaat pertama. Tiba-tiba dia kentut tuh, udah gitu kentut gede lah. Kata imam, suwe. Wah, imam kita gede deh, nonggeng nih, suwe. Nah, maka si imam keluar. Nah, yang di belakang imam, ya jangan dulu maju kalau posisi lagi duduk, susah tuh. Batal. Sebab itu dikategorikan loncat satu kali aja batal. Kita sholat nih, tiba-tiba ada ular loncat, batal. Kalau loncat satu kali pun batal. Nah jangan, udah aja
sebelum si makmum yang akan menggantikan imam maju ke depan di posisi imam, udah bangun. Allahu Akbar, biasa Rabbi firli warhamni wajburni warfani warjukni wahdini wa'afini wa'fu'an anni. Lanjutkan di tempatnya sendiri. Allahu Akbar, sujud yang kedua, lalu bangun. Nah, kalau sudah posisi berdiri, enak majunya ke depan. Baru maju ke depan. Tak, udah lanjutkan. Jadi ya, ulah balik ke belakang. Udah, kasih atuh. Ngomong ke sujud mah. Wah batal mah belum Tuhan. Jadi kalau mau maju ke depan, ambil posisi yang enak, posisi berdiri, jangan posisi duduk, apalagi posisi sujud. Tidak duduk nolak. Ya gitu ya, Sule ya. Iya. Ada Jam lagi berapa? kan? Jam berapa? 11 kurang 15. Kita pasin sampai jam 11 ya. Ya. Ayo yang lain. Nanya lagi dong. Boleh dong. Boleh dong. Karena ada yang berbeda jam 11 pasti ya. Benar. Pertama hukum melewati orang sholat. Karena ini pernah baca atau dengar itu lebih baik kalian berdiri bertahun-tahun daripada melewati orang sholat. Betul. Benar-benar melengkahinya tuh. Pertama itu, terus kedua menahan orang yang mau lewat di depan kita ketika kita sholat. Berarti menarik tangan. Ini sering tangan bilang dan lompatan tapi ditahan aja ada. Cuman emang karena sebenarnya ini pernah ke Pak Ustaz? Iya. Nahan orang anu Baik. melewati orang sholat. Iya. Persis di depan ya, bukan Iya. di saf depan. Pertama hukum melewati orang sholat, kedua menahan atau Iya. Mencekal, menjaga, menjaga, menghalangi, menghalangi. menutup jalan. Apalagi? Ganti udah lewat ditekek. Nah, yang pertama hukum lewat di depan orang yang sedang sholat. Betul, ada hadis mengatakan, seandainya engkau tahu ya dosanya lewat di depan orang yang sedang sholat, maka tentu engkau lebih baik akan memilih berdiri walaupun sampai 40 tahun lamanya. Berdiri aja. Ini bahasa menunjukkan betapa alangkah dosa besar kita lewat di depan orang sholat. Nggak boleh. Jadi yang dimaksud lewat, coba maju seorang maju. Yusuf. Usuk. Nah, Usuf bisa lagi sholat nih. Nggak apa sholat mah. Masa sholat baru ngunyah. Aduh. Bisa Yusuf posisi sedang sholat. Yusuf udah masang sajadah, batas sajadah ulama di sini nih. Nah, yang nggak boleh itu kita lewat di depan orang sholat, ya menginjak batas tempat sholat yaitu sajadah. Ini nggak boleh. Maka Yusuf boleh menghalangi dia dengan cara begini. Kamu dia dong kok nyeplos, tendang. Benar. Itu tuh kadang pasti ayo. Tapi gulut dicetan. Ada dari pasnya kan? Ada dari pasnya. Enggak apa-apa, ini kan gerakan besar. Satu kali, enggak batal. Kan berhenti dulu. Nyeplos itu kena. Batal tuh. Iya tetap satu kali. Masih kena nyeplos tendang satu kali enggak. Mau lah yuk. Udah batal. Tendang, udah diam. Lalu kesini lagi. Udah batal ini. Kan mau sih gitu mau abang gitu mah kita ngaji tangan aja jelema dah. Tapi tetap kalau permasalahan harus dibahas. Permasalahan dibahas tetap supaya kita tahu jawabannya gitu kan. Nah, kecuali kalau gini kita lewatnya sini nih. Ini kan batas sholatnya si Yusuf. Di sini boleh nggak apa-apa. Kalau kita
lewatnya di luar batas Sajadah. sajadah atau sutro, namanya sutro, batas sholat orang yang sedang sholat. Itu. Ini nggak apa-apa, ini tidak termasuk kategori lewat, tidak termasuk kategori lewat di depan orang sholat, karena berada di luar area. Yang nggak boleh di sini. Makanya kalau kita sholat di mana-mana, umpama nggak bawa sajadah, kita disunahkan masang tongkat di hareup, ngasih cir diri bahwa jangan lewat di depan itu. Entah tongkat, entah kardus dipasang gitu. Kita ayat-ayatnya yang mana plastik keresek batuan. Ciri itu batik keanginan. Batik keanginan. Kalau dari batuan keanginan gimana? Gitu ya. Nah itu nggak boleh. Nah kemudian kalau kita lewat dari samping itu boleh. Karena nggak melewati dia. Kan kita mau keluar nih. Di sini ada orang, di sini ada orang. Kita nyeplos di diri gitu. Tahu deh. Nah, jadi yang nggak mau itu tadi melewati nginjak sajadah orang yang sholat. Kalau di luar boleh, atau di samping boleh. Kemudian yang kemudian yang kedua, tapi udah kena tadi ya, udah ya, udah kena ya. Jadi nggak apa-apa. Kecuali begini, orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat itu terbagi dua. Ada yang sudah mukallaf, ada yang belum mukallaf. Kalau umpama yang lewatnya di depan orang yang sholat belum mukallaf seperti anak kecil, itu nggak usah dihalangin. Sebab dia belum terkena hukum agama. Dia belum terkena hadis yang tadi. Karena belum udah biarin anak kecil mau lewat lompatan, udah biarin. Cuma kalau pas kita mau sujud, udah halangin. Insya Allah dia juga ngerti, nggak mungkin kepaki tadi injak, nggak mungkin. Ngerti dia juga insya Allah. Si Pak Es Mau dijaki lah sih. Udah halangin. Udah, kita sujud. Dia pas janji dia. Kamu tidak diinjak mah. Kamu diinjak kok. Nah kalau anak kecil yang lewatnya itu nggak usah dicegah, nggak usah dicekal, nggak usah di stop, nggak usah dihalangin. Portal. Dia mah mau lewat 1000 kali juga nggak masalah, karena belum terkena hukum. Jadi hadis tadi itu berlaku untuk orang yang sudah mukallaf. Misalnya aki-aki lewat, getok enggak? Terus tunjung. Yang lain masih ada waktu sedikit lagi. Ya. Jangan mukallaf. Berarti hukum tentang meluruskan sok, merapikan sok. Nah, kamu berarti kata diajarkan. Berarti batas kita pegang. Iya. Hukumnya tetap. Iya. Ketika membawa. Tapi tolong digarisbawahi ya. Anak kecil yang belum mukallaf, ya. Itu anak kecil kalau laki-laki usianya di bawah 10 tahun ke bawah. Anak laki-laki yang usianya 10 tahun ke bawah itu nggak terkena hukum. Perempuan 9 tahun ke bawah. Nah kalau umpama dalam hasab barisan sholat kita bawa anak ke masjid untuk sholat jamaah, kita naruh anak kecil, ya, itu nggak termasuk ini. Nggak termasuk dalam kategori merapatkan barisan, tetap itunya kosong karena anak tersebut satu memang belum wajib sholat gitu, tetap kosong. Makanya usahakan dalam barisan sholat itu yang udah mukallaf, baik para sesepuh, kakek-kakek, baik para bapak dewasa, usahakan rapatkan barisan semua oleh orang tua. Nanti anak kecil aja di belakang sekali. Ini sayangnya justru orang tuanya malah memposisikan diri di
belakang, membiarkan anak di depan. Dia ikut sholat, padahal anak ikut sholat, jadi nggak sholatnya? Enggak, kemudian dia kosong, maka wajib diisi tuh. Kalau anak tersebut keluar, maka wajib diisi oleh orang yang ada di belakangnya. Jangan sampai ada yang kosong. Karena kata Nabi, apabila dalam barisan sholat ada celah-celah yang kosong, maka itu akan diisi oleh syaiton yang menampakkan diri sebagai keledai, anak keledai. Cuma kurang dekat tinggali. Makanya kata Nabi, setiap Rasulullah mau sholat berjamaah, Rasulullah menghadap kepada para jamaah dan mengatakan, sawu subukakum, fa'inna tasgata subuh min iqamati sholat atau min tamam sholat. Luruskan, rapatkan barisan sholat, karena sesungguhnya dengan meluruskan dan merapatkan sholat itu akan menyempurnakan pahala sholat berjamaah. Jadi usahakan, kalau kita sholat berjamaah, usahakan barisannya lurus, seperti lurusnya barisan tentara dan rapat. Nah, patokan rapat bukan berarti ngejar kaki orang, bukan berarti ngejar kaki orang. Ya, becok. Kalau laki-laki, ya, jarak antara telapak kaki kanan dan telapak kaki kiri itu kata ilmu fikih kontrol siklit. Kira-kira ukuran sajeng. Nah, beginilah normal ya. Nggak usah digini dulu, nggak usah. Malu-maluin. Ya kira-kira weh. Jadi jangan terlalu megang. Jangan. Atau rapat jangan. Kalau rapat itu untuk perempuan. Kalau perempuan sebenarnya rapat. Kalau laki-laki itu bukan. Ya, perempuan rapat. Laki-laki itu. Itu perbedaan sholat laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan serba rapat, laki-laki serba enggak begini. Nah, contoh itu bagi contoh. Wah, ini salah. Nah, patokan rapat dalam barisan sholat berjamaah. Jadi patokannya bukan ini, bukan ini. Minta kaki orang begini bukan. Nah, patokan ini aja nih. Nah, ini patokannya. Nah, ini. Walaupun yang kaki enggak ini udah termasuk rapat udah. Jadi jangan ngejar-ngejar kelingking kaki orang. Akan pernah waktu itu mau ngajar pengajian ibu di KSB. Kan situ banyak orang-orang yang pahamnya wahab ya. Banyak pahamnya wahab. Pas akan selesai ngajar ngaji, kira-kira 10 menit menjelang zuhur mau langsung pulang tanggung kan. Nunggu zuhur di sini gitu kan. Nah, pas akan sholat di sebelah kiri kan itu orang yang pahamnya wahab. Nah, kelingking akan kan diinjak sama dia tuh. Mungkin dia tujuannya dalam rangka merapatkan baris, diinjak. Akan orangnya geli, jadi merasa risih gitu, merasa terganggu. Kaki kelingking diinjak, akan nggak betah, merasa terganggu, nggak nyaman lah. Ayo kamu tarik kita, tidak keluar kan? Ganti lah, diinjak belakang. Benar serius. Apakah merasakan seleting? Semon, itu gaya tapakan. Benar tekan. Begitu beres sholat tinggal itu bakal. Kapan dan hati harus yang langsung cabut kan. Kalau sholat pindah kaki orang. Kalau itu nunggu tiba-tiba ngomong gitu. Sebenarnya pengalaman akal. Jadi jangan suka pindah kaki orang. Udah aja begini udah. Sup lah jawab sup. Nah, cukup kita sesuai. Nah, itu langsung tak itu. Ini udah rapat udah. Gak usah pergi banget. Tuh juga minggir. Itu udah minggir. Ini dia udah minggir. Dia hari sholat pakai kuda-kuda suku batu. Demikian talim kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan walaupun agak sedikit campur bercanda, mudah-mudahan ya bisa dipahami lah, bisa dimengerti apa yang kita bahas malam ini. Insya Allah kita lanjutkan talim kita malam Kamis yang akan datang. Cuma untuk sekedar diketahui, setiap malam Kamis awal bulan itu libur karena akan ada jadwal misi pengajian rutin di DPC FPI Cibarusah. Ya. Seperti malam ini ada pengajian FPI di Cibogo di rumahnya Ustadz Bujang Qadir. Tapi ini malam ketiga bukan jadwal akang.
Memang Akang dimintanya setiap malam Kamis, tapi nggak bisa kata Akang. Paling saya bisa ngisi sekal, itu tiap malam Kamis awal full. Karena malam Kamis kedua, ketiga, keempat saya ngisi di alam, anak muda alam. Itu mereka udah tahu, ya. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat selalu, barokah, memudahkan segala urusan kita, ya. Kemudian jadikan orang-orang yang istiqomah sampai akhir hayat, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para jamaah Rudal Bom, rahimakumullah wa rahmatullah. Mari kita tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabi'a sya'nin. Lanjut. Al-Fatihah jiratal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi bangfana bi barakatihi wa inal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana zidna ilman nafi'a mal hidayah. Rabbana zidna mal barakah nafi'a li ta'atika. Rabbana sholana sirrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana wasiran min ahlina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal hikma wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya alim alimna ma la na'lamu wa 'allimna ma najhalu bihi wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ahlik man bihalaki shalal islam wal muslimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li auladina warhamna warhamhum waj'al jannata maswahum wa ma'wahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.